Parakang, makhluk mistis asal Sulawesi Selatan. Dari sekian banyak cerita mistis dan kisah-kisah legenda yang tersebar luas di Indonesia, beberapa di antaranya telah menapaki sejarah panjang, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Parakang merupakan satu dari sekian makhluk yang jika disebut membuat masyarakat cukup ngeri. Masyarakat Bugis Makassar meyakini bahwa makhluk ini disebut-sebut sebagai ancaman yang tidak kentara. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar Sulawesi Selatan, Parakang awalnya adalah manusia biasa. Manusia tersebut dikatakan menempuh ilmu hitam tertentu, seperti pesugihan dan sejenisnya. Sayangnya di tengah-tengah ritual mereka gagal atau tidak sanggup melakoni beratnya tahapan. Karena hal itu, ilmu itu menempel di tubuhnya yang membuat makhluk tersebut menjadi makhluk jadi-jadian. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa darah Parakang bisa diturunkan seseorang pada anak cucunya. Wah, seram juga ya. Di keadaan normal, wujud Parakang dikatakan tidak ubahnya manusia biasa. Namun saat makhluk gaib ini beraksi, matanya terlihat seram dengan bola berwarna merah menyala. Lidah cukup panjang yang kadang dijulurkan keluar. Kulit keras dan tebal. Kuku tajam memanjang, serta tak mempan ditembus apa saja. Berdasarkan kisah turun-temurun yang diceritakan, Parakang mengincar mereka yang berada di ambang kematian. Tujuannya untuk mengisap organ dalam seperti usus, hati, dan lain sebagainya. Anak-anak dan orang tua yang dalam kondisi sekarat konon didatangi oleh Parakang. Selain itu, ibu hamil yang mengandung janin dianggap sebagai mangsa dengan makanan segar di dalam perutnya. Maka dari itu, ibu hamil dan orang yang sedang sakit harus dijaga baik-baik. Ibu hamil juga kerap dianjurkan membawa peniti agar tidak diganggu oleh Parakang. Selain itu, bagi wanita juga tidak boleh sembarangan mencuci darah ketika mereka lagi datang bulan. Ciri-ciri orang yang diganggu Parakang antara lain menderita sakit perut, keluar darah pada saat buang air yang bisa berujung pada kematian. Tidak seperti makhluk gaib lain yang kerap berubah wujud di malam hari, Parakang justru tidak mengenal waktu perubahan. Entah itu siang atau malam hari, bahkan dimanapun mereka berada. Parakang bisa berubah dengan mudahnya sesuai kehendak si empunya ilmu. Tak hanya berubah menjadi penampakan seram, Parakang juga mampu menjelma seperti hewan atau benda. Meski memiliki kemampuan menjelma menjadi hewan atau benda, Parakang tetaplah makhluk yang tidak sempurna. Jelmaan mereka memiliki perbedaan mencolok yang dengan mudah bisa diketahui oleh orang lain. Misalnya saat berubah menjadi hewan, kucing, atau anjing. Bagian kaki belakang lebih panjang. Selain itu, cara jalan hewan perwujudan dari Parakang cenderung menunduk di bagian depan. Namun saat berubah menjadi pohon, bentuknya terdiri dari 2 ranting saja yang merupakan perwujudan dari kedua tangan manusia. Selain bisa tampil menjadi wujud menyeramkan, bahkan menjadi benda atau binatang aneh, Parakang katanya juga memiliki kekurangan. Makhluk jadi-jadian ini bisa menghilang saat hanya dipukul sebanyak 1 kali. Sebaliknya, memukulnya lebih dari sekali justru tak berpengaruh. Karenanya pukul sekali saja. Setelah terpukul sekali, maka jasad mereka dikatakan akan meninggal.
Orang pedalaman Sulawesi Selatan umumnya paham jika tiba-tiba ada meninggal di rumahnya tanpa sakit. Bisa jadi mereka adalah parakang yang terkena pukulan tunggal. Sebab dalam prakteknya, parakang hanya jiwanya saja yang berkeliling mencari mangsa, namun jasadnya ditinggal di rumah sendirian. Saat jiwa gentayangan dipukul, maka jasadnya spontan akan kesakitan dan binasa. Tak lama setelah memukul parakang, biasanya ada berita seseorang di sekitar Anda yang meninggal dengan berbagai alasan atau tiba-tiba cacat. Cacat tersebut dikarenakan Anda telah memukulnya. Makhluk ini masih tetap ada hingga sekarang di daerah perkampungan dalam Sulawesi Selatan, sebab parakang yang akan meninggal akan menurunkan ilmunya pada seseorang sebelum dirinya mati. Jika tidak, kematiannya akan sangat menyengsarakan. Hal inilah yang membuat parakang secara turun-temurun tidak pernah benar-benar hilang.